Selamat siang semua, Tuhan memberkati ya. Saudara, juga terima kasih sekali lagi tim musik ya, WL yang sudah sama-sama melayani kita untuk memuji Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya buat gembala tempat ini di sesi yang kedua ini ya. Tadi yang datang pagi nggak datang lagi ya, ini baru lagi ya, gitu ya, puji Tuhan. Nah, baik. Nah, coba bisa ditampilkan ya. Sudah. Oke. Nah, saudara jangan kaget kalau saya selalu nampilkan ini. Ya, ini keluarga saya. Kenapa? Kenapa? Karena dengan saya tampilkan ini saya selalu diingatkan. Kamu sudah keluarga, kamu punya istri, kamu punya anak. Jangan sampai lupa atau melupakan. Makanya saya selalu tampilkan ini di awal sebagai perkenalan. Ini keluarga saya. Ya. Saudara, makanya saya bersyukur Tuhan nyatakan bagi saya bersama keluarga di mana Tuhan utus apa dalam pelayanan. Saya selalu ingat keluarga. Jangan lupa ya, kamu sudah punya keluarga. Iblis kan dengan cara berbagai-bagai macam kan ingin menjatuhkan keluarga. Ya, apalagi seperti saya ini. Saudara, waduh, kalau nggak berhati-hati, nggak dekat Tuhan, banyak hal godaan ya. Makanya saya selalu tampilkan ini keluarga saya ya. Istri saya bernama Maria, anak saya namanya Angel ya. Inilah keluarga kami. Jadi saudara, saya ini biasanya mulai kecil anak saya itu selalu bertiga kami pergi. Salah satu contoh ketika istri saya kerja, dia bekerja ngomong sama salah satu. Dia pernah mengelola sebuah sekolahan di Kediri. Petra Kediri. Mungkin ada yang dari Kediri? Enggak ada ya. Kan di Kediri ada Petra. Nah, di Petra Kediri itu saudara, saya bilang, oke, kamu boleh di sana ngelola sekolah ini, tapi anakmu dibawa. Betul, saudara, kerja sambil bawa anak. Ada nggak perusahaan yang mengizinkan anak anak ayo? Jarang kan? Jadi dia di kantor itu anaknya dibawa. Masih usia kecil itu, saudara, ya di Kediri. Saudara, itu pengalaman yang saya dapat dari Tuhan juga. Sampai sudah dewasa gitu, tetap kalau saya pergi kemana selalu bertiga. Ya, nggak pernah lepas dengan keluarga. Ya, karena saya tahu biar kami dalam keluarga bisa jadi berkat. Ya, jadi teladan juga di mana kami melayani, jemaat bisa melihat ya keluarga kami. Ini loh, benar nggak ayo? Ya kan biasanya kan jemaat gitu kan lihat ini pendetanya gimana ya hidupnya, keluarganya itu gimana. Lo bener nggak ayo sekarang ayo. Ya kan? Nah kalau pendetanya kayak gitu mau apa lo? Bener nggak ayo? Ya, makanya saudara, saya bersyukur kalau dipanggil jadi hamba Tuhan, Tuhan kasih saya punya keluarga yang begitu. Sehingga ini, saudara. Jadi kita bisa jadi berkat. Gembala juga jemaat yang kita gembalakan terayomi, tenang, ya, gitu. Makanya ini selalu saya tampilkan. Ini saya punya keluarga. Saya bersyukur Tuhan kasih. Meskipun Tuhan saat saya kasih satu anak itu juga bersyukurlah. Lo benar enggak ayo? Iya kan? Jadi nggak rebutan. Ya. Jadi saya punya kasih, punya apa melimpah sama dia. Ya. Oke. Baik, pada siang ini saudara saya akan firman Allah kita dengar bersama, kita akan mau belajar dari tema ini, ya. Dipulihkan, memulihkan. Ya. Seringkali anak-anak Tuhan setelah hidupnya dipulihkan lupa. Hanya hidup untuk diri sendiri. Ya. Tuhan mau ketika engkau dipulihkan, ayo belajar jadi teladan supaya hidupmu bisa membawa banyak jiwa. Apa yang menjadi pengalamanmu, mereka pun dapat. Saudara,
Saya dalam pelayanan ada satu jemaat ngomong begini. Terus terang Bapak Ibu, istri saya tuh ngomong sama saya ini mesti ngomong sayang. Ada yang sini selalu ngomong sayang sama suaminya. Iya, sayang, sayang. Nah, apa yang istri saya katakan sama saya gitu, sayang, sebut nama sayang, ditiru sama jemaat. Aku mau ngomong sama suamiku sayang supaya semakin sayang sama saya. Amin. Ayo. Iya, Saudara. Jadi apa ya? Jadi panutan. Gitu. Ya, makanya ketika hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, ayo belajar. Jangan untuk diri kita sendiri lagi. Nah, ini saya ambil di dalam Yohanes pasal 4. Nanti saudara bisa baca di rumah ya, saya nggak jelaskan semua. Saya akan ambil poin-poinnya saja sehingga kita boleh mengerti. Saya yakin dan percaya saudara, ketika kita mengerti ini, ya dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, di dalam pengembalaan juga, terus akan bertambah. Maju dan maju. Bapak, saya belajar. Oh seperti ini. Ya, saudara. Maka ketika hidupmu dipulihkan, jangan puas engkau sampai di situ. Bagaimana sekarang? Hidupmu sekarang punya dampak enggak buat yang lain? Amin enggak ayo? Mau rindu enggak ayo? Saudara. Ini yang perlu. Ya, coba kita lihat. Bisa dibuka? Iya. Iya. Buka semua? Iya. Kisah ini terambil dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, di mana judulnya kalau ya di LAIA itu dikasih perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Pasti udah pernah baca ya? Halo? Udah pernah baca semua ya? Nah, ada dua hal yang kita akan belajar pada siang hari ini. Pertama, bagaimana dipulihkan. Yang kedua, setelah dipulihkan, maukah kita memulihkan yang lain? Loh, ini pertanyaan loh buat kita. Ayo, saudara. Sebab kita ini, bukankah Tuhan berkata kamu adalah terang dunia. Kamu garam. Loh benar enggak ayo? Saudara. Kalau hidupmu sudah mengalami terang Kristus, apakah terang dalam hidupmu bisa bercahaya di sekitarmu? Ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Bagaimana kau muda? Di mana kita berada? Itu menjadi pertanyaan. Saudara, saya bersyukur saudara anak saya ini, maaf ya saya nggak membanggakan anak, tapi ini pengalaman demi pengalaman yang saya dapat, yang Tuhan ajar dalam kehidupan kami dalam keluarga. Ya, saudara pernah suatu ketika anak saya cerita gini sama kami, kepada mamanya terus cerita saya. Mah, Noni nggak bisa ujian. Ya, terus apa yang Noni lakukan? Ya sudah mah, mama marah nggak? Kalau Noni ngulang. Saudara, waktu itu ujian akhir semester. Sebab apa? Kalau dia gagal dalam satu blok mata kuliah ini, dia harus ngulang dan bayarnya nggak murah. Mahal. Tempo hari satu blok itu bayar 5 juta. Untuk ngulang aja. Noni bilang sama mama marah nggak? Kalau Noni ngulang. Kita sebagai orang tua gimana yo? Kamu nggak belajar ya? Gimana kamu nggak bisa? Dimarahin atau diapakan? Ya, mamanya cuma bilang gini. Ya, kalau Noni sudah usaha, Noni nggak bisa nggak apa-apa. Meskipun ngulang, mama nggak marah. Meskipun nanti mama bayar, nggak apa-apa. Iya mah, karena waktu ujian Noni nggak bisa, Noni ditawari sama teman-teman mah. Kerpean, tau ya kerpean ya? Lo bener nggak ayo? Noni waktu itu milih mah. Ngerpek enggak gitu toh, orang kan di hati lah ya bener nggak anak sekolah. Saya ngalami, semua kan ngalami toh. Nah, ketika itu mah nggak bisa sudah. Teman-teman pada nyodori. Ayo ini lo jawabannya, ini.
saudara. Tapi Noni merasakan kok nggak tenang kalau mau nyuntung. Wes nggak apa-apa lah. Makanya itu Noni nggak ngerpek mah. Akhirnya Noni cerita sama mama. Mama nggak marah kan kalau Noni gagal? Nggak. Wah rasanya saudara saya bersyukur gitu. Kenapa? Saya mikir gini, kamu kalau jadi dokter suka ngerpek. Waduh susah ya. Lo bener gak yo? Ya kan, wah saya bersyukur. Ya ini pengalaman saudara. Ya, hanya hidup tuh seperti itu. Ya. Nah akhirnya apa? Betul saudara suruh ngulang. Noni nggak malu, enggak mah. Noni belajar dari sini. Itu lu saudara. Makanya hidup itu ini. Ketika kita dipulihkan, maukah kita juga memulihkan? Ya dua hal ini ya. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, bagaimana kita mengalami pemulihan itu? Bisa dibuka slide-nya. Ya. Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 9. Nah ini. Dikatakan begini. Maka kata perempuan Samaria itu kepadaku, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Padahal ini kan satu satu bangsa kan ya. Samaria sama, iya kan. Tapi kenapa nggak bisa? Iya, saudara, ini cuma satu bangsa, Israel. Pecahnya ketika Salomo meninggal, kerajaan itu pecah dua. Benar kan ya kalau kita belajar sejarah? Halo? Utara dan selatan. Sejak itu, makanya saudara, kalau kita ikut Tuhan, ikut yang benar. Kalau enggak ini loh terjadi perpecahan. Ya, akibatnya ini. Padahal satu bangsa. Enggak bisa. Nah, dari sini apa yang kita bisa ambil? Coba dibuka slide-nya. Satu lagi. Nah, saudara, ada dua. Kita sebagai anak Tuhan, sama Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hidupmu cuma ada dua. Kau kenal atau kau cuma tahu. Bagaimana kita bisa mengenali hal ini? Saya tahu dan kenal. Satu lagi slide-nya tolong. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu sejauh mana? Kalau kita sekedar tahu dengan Tuhan, makanya hubungan kita dengan Tuhan itu jauh. Saya mau tanya, suami istri, saling kenal apa saling tahu? Halo? Ayo saling kenal apa saling tahu? Ayo saling kenal apa saling tahu? Halo? Ada orang? Saling kenal apa saling tahu? Kenal kan? Kenapa saling kenal? Karena hubungan kan itu sama kita dengan, kalau hubungan kita dengan Tuhan cuma tahu, makanya hubungan kita dengan Tuhan tuh jauh. Tapi kalau kita dengan Tuhan kita kenal, hubungan kita amin enggak? Makanya ketika waktunya kita ibadah, waktunya kita kita selalu ada. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan ya tahu. Kalau perasaan saya senang ada, kalau nggak senang minggu lo benar enggak ayo? Benar Bapak Ibu? Kamu udah? Ayo. Nah sejauh mana kita punya hubungan dengan Tuhan? Makanya seperti perempuan tadi ketika dia berjumpa dengan Tuhan gak kenal. Dia sekedar tahu. Hubungannya gak ada. Nah, pada siang hari ini, kalau kita ingin mengalami hidup ini dipulihkan, bangun hubunganmu dengan Tuhan supaya kita kenal coba baca ini ayat yang di bawahnya. Tadi slide-nya, coba baca ini. Ada yang bisa membacakan untuk saya?
Galatia 4 ayat 9. Ini Galatia 4 ayat 9. Ya, ini. Ada yang mau membacakan buat saya? Kalau nggak ada saya baca sendiri. Galatia 4. Iya, terima kasih Bu, silakan. Iya. Nah, jadi anak Tuhan jangan hanya sekedar tahu, harus Nah, dari mengenal itu ayo tingkatkan lagi sampai kepada mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Posisinya lebih tinggi mana? Mengenal atau dikenal? Ayo. Kita dengan Tuhan. Dikenal kan? Kita dengan misalnya punya pejabat tinggi. Kalau dia kenal saya, diperhatikan nggak? Ayo. Iya kan? Jadi saudara, dari tahu, mengenal, dan sudah mengenal supaya kita semakin dikenal tuh. Sehingga kita ada hubungan kita dengan dia, dia dengan. Inilah saudara. Ketika hubungan ini dibangun, di mana kita saling mengenal, kita kenal dia, dia pun kenal kepada kita. Makanya kalimat berikut berkata, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri kepadanya. Kita akan jadi anak Tuhan, gak mau lagi ikut kepada yang lama. Tapi kita mau terus dekat dengan Tuhan. Maka jangan kaget kalau ada anak Tuhan tautnya berbalik. Karena hidupnya belum kenal. Nah, makanya kalau dia mau hidupnya dipulihkan, kalau sekedar tahu, jauh masih. Karena pada siang hari ini, firman Allah untuk saudara dan saya, biarlah hidup kita, ayo mengenal dia. Masuk lagi satu tingkat, dia mengenal kita. Sehingga kita makin mantap ya. Yakin, benar enggak? Ayo. Apapun yang terjadi seperti Paulus. Ya. Apapun yang dihadapi oleh Paulus sampai maut. Tidak bisa dia dipisahkan dari kasih Tuhan. Amin. Bagaimana kaum muda? Kalau punya pacar cantik, suge, enggak seiman, lu tetap percaya Tuhan? Lo benar enggak yuk? Saudara, kalau enggak, wes tak ini dulu nanti tak balik lagi. Kita jadi anak Tuhan harus terang. Benar enggak? Jangan coba-coba nanti tak. Enggak akan mungkin. Pasti hilang. Seperti pujian apa? Sekali Yesus tetap selamanya. Apa cuma nyanyi gitu aja? Prakteknya akhirnya hilang. Ini sudah. Jadi apa yang kita ucapkan itu terwujud dalam hidup. Sekali engkau Tuhan, tetap engkau untuk Amin. Baru kau akan mengalami hidupmu dipulihkan. Amin. Mau dipulihkan? Apapun dalam segi hidupmu. Kesehatan. Saudara, saya belajar dari orang tua saya. Dulu saya masih kecil, SD kelas 6. Kelas 6. Udah sekian tahun lama. Dari situ saya mau belajar, saudara, bagaimana hidup itu. Nah, saya anak kecil, waktu itu dulu suka main layang-layang. Ya zaman dulu kan suka ya layang-layang ya. Sekarang sudah mulai, sekarang kan ini semua ya. Bener ya? Layangan, malas, panas. Ini toh, di sini game layang-layang ada nggak? Ya kan? Semua sini toh. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika main itu? Dulu waktu zaman saya, kalau ada layang-layang putus dikejar nggak?
Wajar ya, berebut untuk Nah, ketika saya berebut main layang-layang, saya ini jatuh. Kena pinggang saya. Ketika kena pinggang saya, sakitnya begitu rupa. Akhirnya saya pulang, saya kaget. Kamu kenapa? Jatuh, Pak. Akhirnya orang tua saya bilang, udah tidur dulu. Kemudian saya tidur. Saya bilang, Pak, saya mau, maaf ya, pipis. Ketika saya pipis, maaf kata, yang keluar bukan air putih, tapi darah. Jadi saya kencing darah. Saya punya orang tua kaget. Dia ngomong gini, yuk kita bawa ke dokter. Dibawalah saya ke Karangmenjangan. Wah, rasanya di mobil itu saudara minta ampun sakitnya itu. Sampai di sana dia diagnosa, periksa dokter, kemudian dokternya bilang, Pak, ginjal anak bapak ini ada keluka gitu. Terus gimana, Dok? Operasi. Apa nggak ada jalan lain? Nggak ada. Ya sudah, saudara. Opname nunggu operasi. Nah, malam hari besok mau operasi, orang tua saya bilang gini, mau operasi apa tidak? Ya kalau bisa jangan, Pak. Sakit nggak tahu loh. Benar enggak ayo? Namanya anak kecil kan begitu kan ya. Oke, mau mujizat ya mau. Mau sembahyang? Mau. Sembahyang ya. Sejak saat itu saudara, saya punya orang tua sembahyang. Jadi aja ketika saya sembahyang rasanya sesuatu tuh beda. Ya. Apa yang terjadi? Besok waktunya operasi. Dokter yang akan menjalankan operasi itu nggak datang-datang. Sampai siang kemudian orang tua saya datang ke dokternya. Gimana, Dok? Dari pemeriksaan ini nggak perlu operasi, Pak. Wah, rasanya lega. Bener nggak ayo? Nggak jadi, saudara. Cuma perawatan bisa. Akhirnya dianalisa sekian. Bagus, Pak, perkembangannya. Boleh pulang. Jadi nggak jadi. Saya sampai sekarang saya bersyukur saya punya ginjal ini. Ya, sehat, saudara. Biasanya kalau ginjal nggak sehat gimana kan lemes gitu apa ya. Bersyukur. Ini sudah. Dari situ saya belajar. Wah Tuhan terima kasih. Kalau saya punya Tuhan yang hebat. Kalau saya beriman sungguh-sungguh. Hubungan saya baik. Tuhan pelihara. Betul. Sejak SD kelas 6 itu saya bangun hubungan dengan Tuhan. Mulai baca Alkitab. Mulai berdoa. Waduh. Ketika orang tua saya berkata, layani sekolah minggu ya. Pak masih kecil masa nggak? Udah belajar. Saya mulai belajar. Ya. Terus kami bangun itu hubungan. Sampai saya boleh merasa Tuhan. Kok ajaib. Ini saudara. Makanya kalau kita ingin di hidup kita dibangun hubunganmu terus. Lihat nanti. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Yang sakit mengalami mujizat. Ya. Ekonomi saudara. Ada terobosan-terobosan yang mungkin kita pikir, mana mungkin. Allah kita Allah yang hebat. Amin. Apa sekarang ya saudara? Rumah tangga. Dulu saya waktu awal menikah. Memang tengkar. Ya. Karena beda. Saya anak pendeta. Saya punya istri bukan. Dari sekuler. Dia seorang wanita karir. Wah. Maklumnya wanita karir kan otaknya main. Ya. Wah. Yang gini-gini. Akhirnya saya berkata, oke lah kita datang sama Tuhan, kita sembahyang. Tuhan pernikahan saya ini gimana? Tuhan masa mau hancur? Ya. Kami berlutut bersama. Tuhan, lambat laun Tuhan pulihkan. Saudara, gak ada yang mustahil. Amin. Ini loh, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Engkau akan mengalami pemulihan. Yes. Yang pertama. Yang kedua. Ya, coba yang kedua sekarang. Yohanes tetap ya di tadi. 4 ayat 15. Ya. Nah. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku
air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yang kedua, saudara sama Tuhan ya masih ragu-ragu atau percaya penuh. Sungguhan, ayo, lu perlu ini benar saudara. Ya, ketika kita dihadapkan sesuatu, bisa nggak kita tetap sekali Yesus tetap Yesus? Atau kita mana mungkin ya? Mana mungkin ya? Apapun yang kita hadapi, ekonomi, penyakit, nanti ini kita akan alami ini. Lu benar nggak ayo? Yang akan membuat kita punya iman terkuat. Seperti Yesus ngomong kepada murid, malam ini engkau akan tergoncang imanmu. Iya kan? Tergoncang enggak? Ketika Yesus ditangkap oleh pasukan Romawi, kemana murid-muridnya? Ayo. Lari. Ketika hidup kita sebagai anak Tuhan, kalau kita nggak punya kepercayaan yang penuh sungguh-sungguh, ragu-ragu jadi anak Tuhan, tunggu waktu. Suatu ketika kita akan, si perempuan ini tahu, aku perlu engkau, aku percaya, engkaulah penyelamatku. Nggak ragu-ragu, saudara, yakin. Nah, makanya Wahyu 3 buka lagi ayat 20 kan berkata, aku berdiri di depan dan siapa yang membuka aku dan aku akan mendapati dan akan ada pesta. Benar enggak? Coba Bu dibaca Bu Wahyu 3:20. Nah ini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, saudara perhatikan di sini. Orang yang percaya, nggak ragu-ragu, dia selalu membuka telinga untuk suara Tuhan. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, telinga kita akan tertutup. Kita nggak akan mau terdengar. Apapun nasihat kebenaran firman Allah buat kita, saudara. Tetapi kalau kita yakin, kita akan dengar. Makanya dikata, dan membuka pintu. Menerima, Tuhan ini aku. Masuk. Ya membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama. Ada sukacita. Orang yang percaya sungguh-sungguh mengundang dia masuk dalam hidup kita. Hidupmu penuh sukacita. Ya. Apapun yang kita hadapi, sukacita. Ya, sukacita. Tantangan apapun tetap sukacita. Amin. Kalau enggak ada. Sukacita hilang. Saudara. Tetapi kalau kita yakin Tuhan, sukacita kenapa? Ada Yesus yang memberikan suka. Maka hidup kita ngalami pemulihan. Di situ kita akan bisa melihat karya Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau enggak. Oke. Jadi yang pertama, sejauh mana kau kenal Tuhan? Yang kedua, pertanyaan yang perlu saja, sejauh mana kau mau percaya? Baru yang ketiga bisa dibuka. Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, pergi, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini,
engkau berkata benar. Yang berikutnya saudara, bagaimana ketika engkau sedang dengar firman? Responmu sejauh apa? Seringkali banyak anak Tuhan dengar firman itu, maaf ya, saya minta maaf. Sing pembicara sopo. Lo benar enggak ayo? Wah hebat itu. Iya. Lo benar enggak ayo? Jujur sekarang saat ini. Pembicara saya, siapa enggak kenal, enggak baik. Lo saudara mau cari pembicara apa cari firman? Saudara datang ibadah cari firman Allah, kebenaran Allah atau cari saudara? Itu akan menentukan responmu akan kebenaran firman Allah yang disampaikan. Saudara. Makanya ketika kita bisa merespon sebenarnya seperti wanita tadi ini. Dia berani mengaku dan mengakui kesalahannya. Benar ini aku Tuhan. Ya, suamiku ada 6. Ketika kita dengar firman Allah, sungguh-sungguh percaya ya. Ketika firman Allah menemplak, ya betul kan, menemplak kita. Tuhan, aku mengakui, aku salah. Aku minta ampun. Coba zaman sekarang. Ketika firman Allah menemplak hidup kita, berani ngomong gitu. Pendeta iki opo aku aja. Seorang hamba Tuhan ketika diutus Tuhan untuk berbicara di satu tempat, Tuhan punya tujuan. Saudara, Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Tapi ketika engkau mengeraskan hati, pemulihan. Coba perempuan ini ketika Tuhan ngomong begitu. Tuhan, jangan ngomong sembarangan Tuhan. Terjadi pemulihan. Tapi dia ngaku, ya ini aku Tuhan. Benar. Ya, itu loh saudara. Sejauh mana engkau merespon kebenaran firman Allah. Di situ engkau akan mengalami pemulihan. Tapi kalau kita masih keras hati, jangan mengharap terjadi jamahan Tuhan. Ya, ketika perempuan ini dengar apa yang dikatakan, ya ini aku. Dan akhirnya dia ngomong, aku perlu engkau. Karena engkaulah penyelamat. Sehingga dia bilang, aku butuh engkau Tuhan. Butuh firman-Mu. Ya, supaya kehidupanku semakin diubah, dipulihkan. Siapa yang bisa memulihkan hidup kita? Kalau bukan kuasa Allah. Siapa yang kita mau cari? Kemana? Ini sudah. Kalau enggak ya, hidup kita ya seperti ini aja. Bukankah kita mau hidup kita selalu dipulihkan Tuhan? Boleh. Yesus kan pernah berkata, hendaklah kamu sempurna sebab aku, ini kan proses mengarah ke sana tuh. Tapi kalau kita tetap masih mengeraskan hati, bisa enggak? Enggak akan bisa. Makanya kenapa banyak anak Tuhan yang kecewa ikut Tuhan. Akhirnya menyalahkan Tuhan. Karena hatinya keras. Enggak mau membuka untuk firman Allah. Makanya hidupnya penuh dengan kepahitan. Ya. Bisa dipulihkan? Saudara, ayo pada siang hari ini. Kalau kita ingin Tuhan jamak, pulihkan. Sekarang aku mau perhatikan kebenaran-Mu. Aku mau terima karena aku buka hati. Apa yang menjadi kekuranganku Tuhan? Selidiki seperti Raja Daud berkata, selidikilah berani ngomong gitu? Ayo. Selidik Tuhan, ini aku. Haleluya. Tanpa kita diselidiki, makanya hidup kita semakin sombong. Semakin angkuh.
merasa dirinya hebat, merasa dirinya benar. Tapi kalau kita berani bertuhan, aku selidiki aku tuh. Apa yang menjadi kekuranganku? Ini aku Tuhan. Sehingga disitulah kita selalu aku selalu perlu Engkau dalam hidupku. Amin. Saudara akan lihat perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Wah, akan indah. Oke, nah, kalau kita sudah ngalami ini, hidup yang dipulihkan, baru kita masuk yang kedua. Oke, coba yang kedua. Slide berikutnya. Ya. Bisa. Nah, ini. Setelah dipulihkan, nah pertanyaannya, mau nggak kita memulihkan yang lain? Halo. Ya kan, biasanya kan lebih suka untuk diri kita sendiri toh, nggak mau tahu yang lain kan? Padahal Tuhan tuh punya rencana itu luar biasa loh dalam hidup kita. Tapi seringkali kita hanya memikirkan diri. Loh benar enggak ayo? Ya, coba kita lihat ini pelan-pelan satunya. Di dalam Yohanes tetap, ya saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Ya, terjemahan ini. Apa ditulis? Coba dibuka. Nah, perempuan tuh ngomong gini, mari lihat orang yang memberitahukan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Dia mulai berani bercerita, bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya, di mana dia ada. Saudara tahu kan cerita ini? Dia menimba air di tengah hari kan, jam 12 siang tuh, ketika semua nggak ada orang, sepi, dia baru. Kenapa dia malu? Karena dia tahu siapa dirinya. Ketika dia punya hidup dipulihkan, dia nggak malu lagi. Dia datang kepada orang-orang. Dia mulai bercerita. Ini loh hidupku. Ketika aku berjumpa dengan Tuhan. Sekarang hidupku dipulihkan. Amin. Oh, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya hidup ini dipulihkan. Ketika hidup ini dipulihkan sama seperti perempuan ini. Dia nggak malu lagi akan hidupnya. Karena dia sudah tahu hidupku sekarang dipulihkan. Memang masa lalu saya seperti itu. Rusakkah apa kata orang. Tetapi saat ini ketika aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Aku sudah dipulihkan. Aku gak buat takut lagi. Aku gak malu lagi. Ini aku. Hidupku sekarang beda. Karena gak malu cerita. Ini yang diperlukan gereja Tuhan di akhir zaman. Benar enggak ayo? Sehingga setiap kita yang kau telah dijamah Tuhan hidupmu dipulih. Gak usah takut cerita. Kita cerita Tuhan kok. Mau enggak engkau dipulihkan? Saya dipulihkan. Ekonomi saya dipulihkan. Penyakit saya disembuhkan kan? Cerita. Itu loh Tuhan saya. Mau enggak? Saya kan pasti dia akan berani. Gimana caranya? Nah, seperti ini. Ketika perempuan telah bersaksi, apa yang dilakukan? Ya. Kemudian lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus karena apa yang diajarkannya sendiri kepada mereka. Mereka berkata kepada wanita itu, kami percaya sekarang bukan lagi karena apa yang kau katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri sudah mendengar dia dan tahu bahwa ia memang penyelamat. Bahwa orang tersebut berjumpa dengan Tuhan seperti hidupmu berjumpa dengan Tuhan. Sampai benar-benar dia ngalami Tuhan mengaku dirinya. Betul, dia penyelamat hidupku. Amin. Inilah saudara yang Tuhan mau saat ini. Setiap hidup anak-anak Tuhan yang mengalami Tuhan dan diubah oleh Tuhan, bawa kesaksianmu kepada dunia. Supaya dunia tahu dan melihat benar. Tapi sekarang apa yang dibawa oleh anak-anak Tuhan? Malu. Kenapa malu?
Saya akan bawa saudara satu ayat ini. Coba ya buka ini. Ya. Lukas 17. Saudara dibaca ya di rumah ya, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Tapi saya baca cuma satu ayat. Ceritanya tentang 10 kusta. Tahu ya cerita 10 kusta? Dari 10 kusta kan disembuhkan Tuhan semua, benar ya? Tapi dari 10 kusta yang disembuhkan Tuhan, siapa yang kembali sama Tuhan? Berapa orang? Why? Kemana yang 9? Hilang toh? Nah, ingin saya bagikan adalah ayat ini. Coba perhatikan. Bisa dibuka ya. Ayat yang ke-19 dari Lukas 17. Nah, nih. Lalu ia berkata kepada orang itu yang kembali kepada Tuhan. Apa katanya? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Ini loh saudara. Satu, engkau akan melihat kemuliaan Allah bekerja sehingga engkau dibuat kagum-kagum kok bisa ya. Dan yang kedua ini, imanmu menyelamatkan kau. Kita saudara bandingkan dengan yang 9. Dia sembuh kan? Pertanyaannya, selamat enggak? Menurut saudara selamat enggak? Memang sembuh. Pertanyaan, selamat enggak itu? Justru Yesus berkata, bukankah ada 10? Tapi kenapa 1 yang kembali sedangkan 9 kemana? Menjadi satu pertanyaan. Nah, kita golongan yang mana? Maka kita sekarang datang sama Tuhan yang akhirnya iman kita membawa hidup kita kepada keselamatan yang sebenarnya. Ini yang kita perlu saat ini. Ketika hidup ini dipulihkan dan kita ingin memulihkan yang lain. Yang pertama kita bisa melihat karya Tuhan bekerja itu luar biasa. Kita bisa kagum. Dan akhirnya kita punya iman yang kuat. Yang membawa hidup kita pada. Ini loh saudara. Kalau orang gak mau memulihkan yang lain, hanya khusus dirinya kita sendiri. Sama seperti yang 9 itu, gak tahu akhirnya kemana. Itu menjadi pertanyaan. Selamatkah dia? Tanda tanya besar. Tapi yang ini satu. Imanmu menyelamatkan. Mau selamat? Saudara. Tapi kalau engkau hidup hanya untuk dirimu sendiri, itu pertanyaan yang besar. Ya. Ayo, zaman ini waktunya kita tampil. Amin. Setiap jiwa-jiwa yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, bagikan. Ceritakan. Tuhan itu ajaib. Membawa hidupku. Diubah. Dipulihkan. Maukah engkau? Ayo datang sama Tuhan. Sang penyelamat itu. Sampai dia benar-benar mengaku. Betul. Dia penyelamat. Amin. Saudara. Kalau ini terjadi bagi gereja-gereja Tuhan saat ini. Wah dahsyat saudara. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini merasa malu atau banyak faktor. Tapi mari. Sidang jemaat di tempat ini. Maka nama Tuhan dipermuliakan, kerajaannya semakin benar kan? Kita ini sedang memperlebar kerajaan siapa? Kerajaan Tuhan toh. Bukan kerajaan manusia. Kalau kita ngerti ini, yang kita akan perlebar tuh kerajaan Allah. Karena kita semua hanya untuk dia, bukan untuk kita. Amin. Mau sekarang ketika engkau dipulihkan, engkau memulihkan yang lain. Lihat nanti hidupmu. Wah. Itu yang menuntun hidupmu sampai akhir. Ya. Setia sampai akhir. Amin. Amin. Ayo kita datang sama Tuhan. Saya ngundang sing musik mana. Angkat satu pujian ya.
Bisa angkat pujian terhubung ya. Kita angkat pujian. Biar hubungan kita sama Tuhan terus semakin intim. Dan membawa hidup kita terus hidup yang dipulihkan dan semakin memulihkan. Dan kita pun juga akan memulihkan yang lain. Jiwa-jiwa yang lain. Karena banyak jiwa-jiwa yang perlu ngalami ini. Ya, kan itu jangan kita hanya fokus untuk diri kita sendiri. Lihat jiwa-jiwa yang lain. Ya, kita angkat pujian ini. Kita mau datang sama Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya perlu Tuhan terhubung dengan Engkau. Kan kalau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Lawat kami Tuhan, boleh. Terima kasih ya Pak Karasik ya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layak seluruh hidupmu. Untuk mampukan kami untuk melakukan